ada yang request mau minta direkam nggak bisa datang. Jadi materi yang sekarang dibahas order of adjective. Dia urutan buat kata sifat. In English, it's common to use more than one adjective to describe a noun. This adjective must be used in the proper order. Jadi urutannya harus pas, nggak bisa diganti ya. Yang pertama ada number, setelah number opinion, setelah itu size, terus age, shape, color, origin, material, purpose, noun. Kalau yang kayak gini biasanya kalau nggak dihafal ya terbiasa dengan latihan, baru bisa tanpa berpikir lagi langsung tahu urutannya gitu. Contohnya ada di sini, here is a beautiful red cloth flag. Jadi bendera cantik yang berwarna merah dan terbuat dari bahan katun gitu ya. Why does beautiful come before red? Karena dia adjektif kan, opinion dulu. Nah, rednya itu di color, makanya beautiful dulu baru red. Why does red come before cloth? Karena red color, cloth itu kan material. Nah, jadi sesuai urutannya. Oke, coba latihan ngerjain. Untuk nomor 1, the woman is wearing a yellow long atau long yellow. Long berarti masuknya ke size. ya, size. Terus berarti yang B ya. Ya, betul. Nomor 2 gimana nomor 2? Tall atau thin dulu? Tallnya dulu ya. He is a tall, baru thin. Dua-duanya size ya, tapi kalau ada tinggi sama apa ini, ukuran orang ya, kurus kan di bahasa Indonesia juga kan tinggi kurus kan, jadi yang tall thin man gitu. Nomor 3, the company makes A ya, excellent farming products. Oke. Nomor 4, James recently departed on a B. Benar-benar. Terus I love eating red big atau big red? Big red. Big red. Ya, betul. Oke. The intelligent young woman apa the young intelligent woman? Young intelligent. Intelligent dulu apa yang dulu ya? Intelligent young. Iya, intelligent dulu. Dia masuknya kan age, yang satu opinion, yang satu age ya. Nomor 7, the ticket cost 10 US apa US 10? 10 US. Iya.
gampang ya ini ya. Nomor 8, the scientists have found a new, itu berarti masuknya ke age kan. Terus great itu berarti Great opinion. new. Ya, great new. Oke. Nomor 9, I'm going to wear my big cotton blue big cotton, big blue cotton. Cotton belakang ya, material. Big blue cotton. Ya, benar. Please recycle those number dulu. 3 and water. Iya, benar. 3 empty water. She packed her clothes in a B. Flimsy green cardboard. Iya, B. Flimsy berarti opinion, green color, cardboard bendanya ya. Terbuat dari apa material. Their dog is a big brown Big brown. German, iya. I'm drinking from a Small English tea. iya. Yang A. 14. My teacher talks for hours. Boring opinion berarti boring dulu. Boring old philosophy. Ya, boring old philosophy teacher. Now write 2 of your own sentences using more than one adjective to describe a noun. Coba bikin kalimat pakai adjektif ini lebih dari 2 ya. Maksudnya adjektif yang dipakai lebih dari 2, kalimatnya 1 aja. Di chat box coba. Okay, I have a big silver Persian cat.
Yuk Tata, satu lagi. Sekar. Oke. Opinion ya masuknya yang depan ya. Oke. Sekarang kita latihan kuisis ya. Linknya di share ke WhatsApp aja. Boleh masuk, join. Atau ke website ini ya, joinmaquiz.com, nanti masukin kode 613215. Sorry, Nis. Kodenya di input di bagian mana, Nis? Kenapa? Kodenya itu di inputnya di mana? Online classes. Maksud Itu di bagian mana? kan joinmyquiz.com, nanti ada input kode, ada minta input kode gitu. Masukkan kode di atas. Kalau nggak klik link yang di WhatsApp aja biar gampang. Iya, Nis. Oke, mulai ya.
Oke, satu lagi ya. Udah kan? Apakah yang tadi terlalu gampang? Aduh, sinyalnya hilang. Oke. Bentar ya, sinyalnya hilang. Wah. Oke, di grup atau masukkan kodenya 510844 ya.
Oke, start.
udah selesai. Ada pertanyaan nggak ya? Oke, kan udah nih. Ada pertanyaan untuk order of adjective-nya dulu nggak? Ada. Oh ya, monggo Mas Misbah dulu. Mas Dana. Mungkin yang soal barusan, Mas, yang Italian shoes ya. Bukannya harusnya dia like Italian leather shoes ya? Black dulu kan dia masuk ke color ya. Nah, leather itu kan material. Iya ya, harusnya black Italian leather shoes ya. Iya, berarti yang bikin soal ini kan ada open quizzes ya. Yang bikin soal bisa siapa Suaranya aja. Miss putus-putus. Oke, wait. Ini masih putus-putus nggak? Udah bisa kedengeran lancar? Ya, jelas. Nah, tadi itu berarti dari soalnya optionnya memang nggak ada yang benar. Salah di soal aja berarti. Oke, Miss. Oke. Kenapa mau nanya yang mana lagi? Sama tadi. Saya mau tanya hal yang sama. Oh. Ya, kesalahan dari soalnya aja. Soalnya bikin optionnya nggak ada yang benar berarti. Aku mau nanya yang nomor 9. Yang apa tuh? Warm wool jacket. Wool jacket. Yang nomor 9. Warm itu masuknya kata apa? Warm itu berarti dia opinion. Tapi dia jawabannya yang a thick warm wool jacket. A thick wool warm jacket. A thick warm wool jacket. Oh, a thick warm wool jacket. A thick harusnya warm dulu nggak sih? A warm thick wool jacket. Tadi aku jawab yang a warm thick wool jacket salah. Terus pas redemption aku pilih yang a thick warm wool jacket benar. A warm. Sama kayak Mbak Tata, Miss. A thick warm wool jacket. A thick warm itu harusnya di depan ya. Apa dia masuk ke material? Tapi material woolnya. Bisa jadi ini dijadiin satu gitu, materialnya warm wool gitu. Warm is what kind of adjective is warm? Bentar ya. Dia masuk ke quality, bener. Berarti karena dia masuk ke materialnya. Jadi satu. Oh, berarti warm itu menegaskan woolnya ya? Iya, Ini ya. Jadi yang di sini tuh
Adjektif dari warm itu mendeskripsikan kualitas of being moderately hot, neither too hot nor cold. Jadi dia masuk sama wall-nya. Ya, sama. Kalau dikasih tugas bikin esai dengan memasukkan order of adjective udah bisa belum ya? Bisa ya? Belum, Miss. Ah, kasih contoh deh, kasih contoh dulu. Ya. Ntar cariin soal. Nanti baca ini ya lewat Google Doc contoh dari writingnya. Mana ya? Oh ini. Nah, di sini ada contoh dari writing IELTS punya salah satu student namanya Riri. Ada yang task one-nya isinya mendeskripsikan tentang chart atau bar. Atau ini ada map peta. Sama task keduanya isinya biasanya opini atau pandangan, views terhadap suatu hal. Ntar linknya bisa dilihat di chatbox ini aja deh. Nah, udah.
Ini kan ada contoh bikin esai di IELTS. Contohnya misal di sini depan ya, yang tas kedua dulu. It's important for people to take risks both in their professional life and their personal life. Itu kan pertanyaannya. Nah, di sini Riri ngejawab, awalnya dia tulis ulang pertanyaan atau judulnya. Jadi risk taking is important in our day-to-day lives, especially in working environments and private lives. Terus dia kasih opening di situ, in this essay I will further discuss why it's important to take the leap and its pros and cons. Jadi dia ngasih perbandingan antara pro kontra tentang mengambil resiko ketika bekerja di lingkungan kerja gitu, dan di kehidupan pribadi juga. Nah, terus dia jelasin, being brave is something that is always encouraged in our daily life. Jadi kayak opening dulu. A lot of people are saying if we do not try then we will not know. Jadi kayak menulis yang menarik gitu ya, ketika dibaca tuh orang tuh mau ngebaca karena ada hooknya ya. Jadi ada yang menarik di depan. Just another word to have encourage and do it. Taking risky options in professional matter would open more doors such as new career path, promotion, salary increments, and finding a new field to try. The same thing applies to private subject. One thing to remember is that we always have an option to choose from. Nah, jadi kayak di opening dulu di paragraf pertama, kenapa risk taking pengambilan risiko itu penting, karena dia jelasin kan karena bisa membuka pintu-pintu yang memberikan karir baru, promosi, peningkatan gaji, terus bidang baru yang bisa dicoba, pengetahuan baru. Terus dilanjutin lagi, relating to personal relationship, we have to be able to step up for ourselves. For instance, by leaving toxic relationship or toxic working environment gitu, shutting off narcissist relatives in order to find peace. These actions are never easy and full of uncertainty, yet we still need to proceed. Hence, taking a risk is crucial. Being a courageous person comes with advantage and disadvantage. Berarti tadi dia ngejelasin ininya dulu, pro-nya dulu. Based on my personal experience, the positive outcome is heavier than negative, though there are steps that we need to be taken as a precaution phase if the steps we take fail. For example, I would jump to another company with a different role due to the stagnant position over the years. The new job might be worse than it already is. To mitigate that, it is highly suggested to have a plan B, such as having more than one company to choose from. Nevertheless, a great decisions are made based on risky option. Therefore, many people decided to go for it and give it a chance. Not all plans are going to succeed, but having faith and backup plan will go a long way. We never truly know ourselves unless we try. Ini dia ngasih konklusi, cuman dia kesimpulan yang dibuat itu nggak begitu kuat. Dia emang sudah sesuai template-nya, menekankan kembali apa opini dia, sama harusnya diulang lagi positif negatifnya apa. Tadi kayaknya negatifnya kurang ya, belum disebut sama si Ririnya, belum nyebutin negatifnya apa aja. Tapi udah enak dibaca tuh, enak gitu. Ini bawahnya udah dibenerin. Jadi yang bentuk benernya kayak gini. Secara grammar aja sih
Kalau untuk contoh yang band 9 ya, jadi ini kurang lebih ke skor yang band 7, band 8 kayak gini. Mau coba nulis apa mau dibaca-baca dulu? Ngikut saya Miss, baiknya gimana? Coba tulis deh ya, coba tulis masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda dari ini ya, pertanyaan baru. Nah, coba dimasukin tuh order adjektifnya kalau bisa gitu. Mana ya? Yang gampang aja sih topiknya. Nggak ada minimal paragrafnya berapa, minimal kalimat gitu kan? Belum. Nulis esai dulu aja, belum ada yang minimalnya, ntar aja deh, gampang. Gambar aja ya lewat WhatsApp ya. Tas tuh rating IELTS. Nah, ini bisa nih. Jadi you should spend about 40 minutes. Ya udahlah, sebisanya aja, nggak usah 40 minutes, nggak apa-apa. Some people believe that we should replace all plastic products with more environmentally friendly material, di WhatsApp ya, such as glass. Do you agree or disagree? Jadi beberapa orang percaya bahwa kita harus mengganti semua produk plastik dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan seperti kaca. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Nah, itu kan ada bahan, ada plastik. Nanti bisa dimasukin misalnya a huge a huge recycle plastic product, kan kayak gitu juga adjektif bisa tuh. Kerjanya di mana Miss? Ngerjainnya diketik di Word boleh, atau di Google Doc boleh, nanti kirim link. Nanti kirim ke WhatsApp aja kalau udah selesai. Jadi menjawab pertanyaan itu ya. Ya. Oke. Any more question? Oh ya Miss, sebenarnya nanti kalau pas beneran tes IELTS itu, yang dinilai tata bahasanya atau gagasan kita juga ikut dinilai itu? Nah, yang dinilai itu aspeknya ada beberapa di sini. Nah, aku jelasin ya. Ya. Ada ininya. Tunggu sebentar, ada PDF-nya. Aspek penilaian itu ada 4 soalnya. Jadi task respon, terus tunggu.
dibuka aja PDF-nya. Lexical resource, task respond, terus ada, tapi ini kita belum nulis kok, belum nulis yang buat beneran IELTS-nya karena belum dijelasin, jadi ini cuman essay order of adjective. Tapi nggak apa-apa ya, aku jelasin dulu. Oh ya, baik. Ya, bentar lagi ngajar. Mana ya? Lagi ngajar dulu. Lagi ngajar dulu, belum selesai. Lagi ngajar. Kamu jam berapa? Bentar lagi. Mana sih? Ini ya. Nah, ini loh. Sama kayak speaking, sama dengan writing ya. Fluency, ini bukan fluency, task respond. Mana sih? Pokoknya ya kalau yang writing yang pertama task respond, jadi bener nggak jawaban sama pertanyaannya itu apakah sesuai. Terus lexical resource ini vocabnya apakah variatif, advance atau biasa aja, intermediate. Terus grammatical range and accuracy berarti secara grammar yang tensesnya bener apa enggak, plural atau adjektifnya bener apa enggak. Terus yang terakhir kalau speaking pronunciation, tapi kalau yang writing itu dia berarti apa ya satunya ya, tunggu cohesion and coherence. Jadi beruntun urutannya itu kayak flow-nya udah bagus belum antara paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi kalau misalnya mau nilainya yang bagus, berarti itu semua harus dipenuhi kriteria dari yang 4 tadi. Oh. Oke. Ini kayaknya udah selesai ya ininya Google Meet-nya. Kita lanjut ke WhatsApp aja.